Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, sebelum memulai pengajian hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teknologi berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa. Terima kasih. Oke, sebelumnya apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah dalam kondisi sehat ya untuk memulai pelajaran. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ahmadi Hadra, Alhamdulillah, Arjuna, Doni Saputra, Nana, Muhammad Adi, Muhammad Ruhan, Muhammad Rezani, Muhammad Revaldi, Muhammad Faiz Al-Karni, Kaduma, Dalia, Siti Raisa Nanda, Warga Unisa, Unisa, berarti harus lengkap ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Iya. Harus bersemangat untuk memulai pelajaran itu harus dalam kondisi yang baik. Kemudian, jadi kalian sudah siap ya untuk memulai pelajaran hari ini? Siap? Siap. Oke, kalau siap saya akan menampilkan aturan pembelajaran kita. Nah, ini aturan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu bersikap sopan dan saling menghormati kepada guru dan sesama teman. Kemudian yang kedua, tidak membuat kegaduhan di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Terus yang ketiga, menggunakan smartphone hanya pada saat diminta atau untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, itu tadi aturan pembelajaran yang harus kita taati sampai pelajaran kita berakhir. Kemudian saya lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita, ada yang mau menyebutkan tujuan pembelajarannya salah satu? Siapa? Warga Tunisia. Boleh dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan berdiri. Pembelajaran sekaligus mampu menganalisis konsep masalah kebiasaan lain luar benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis pernyataan masalah yang terjadi di masalah luar benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merencanakan dan membuat sebuah alat sederhana penerapan masalah dengan baik. Dengan menggunakan media YouTube, peserta didik mampu menyajikan hasil alat sederhana dengan baik melalui penerapan model project. Peserta didik mampu meningkatkan keaktifan belajar dengan menggunakan sikap berakhlak mulia, kritis, bergotong royong, dan kreatif. Ya, terima kasih kepada pemirsa yang telah membacakan pembelajaran kita hari ini. Kemudian saya akan menjelaskan lagi model pembelajaran yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah project based learning dengan teknik penilaian yaitu penilaian sikap, di mana sikap ini berupa profil pelajar Pancasila seperti akhlak mulia, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian keaktifannya juga dilihat. Kemudian di penilaian pengetahuan atau kognitif, yang terakhir itu penilaian keterampilan, baik itu membuat alat atau saat presentasi. Nah, itu tadi aturan, tujuan, dan model pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin kan kita sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat jadwal pembuatan proyek dan membuat proyek penerapan hukum Pascal ya.
sudah berkelompok. Jadi silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok kalian kemarin. Silakan sesuai kelompok yang kemarin ya. Silakan ditaruh di atas mejanya ya, alat yang sudah kalian buat. Ya, sediakan alat yang sudah kalian buat. Setelah ini saya akan mengecek kesiapan alat kalian apakah sudah siap dipresentasikan. Siap ya. Ini sampai pernah nggak ini? Jadi setelah ini kita akan presentasi ke kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil alat atau proyek yang telah kalian buat. Sudah siap ya semuanya untuk maju ke depan? Ya. Oke. Sudah siap, siapa yang mau duluan maju? Kalau sudah, silakan. Silakan ke kelompok 3 untuk memulai presentasi. Kelompok lain silakan diperhatikan, nanti boleh menanggapi atau bertanya kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil alat bahan yang kami gunakan: suntikan, salam infus, kardus, lem, jebakan, air, penting, dan penggaris. Proses pembuatannya, proses nah ini videonya dari kelompok 3 ya, pembuatan alat sederhana terapi masker. Akan diperhatikan kelompok 3 proses pembuatan alat sederhana mereka. Silakan dicoba, siapa yang mau mencoba ini. Yang lain diperhatikan ya. Nah, jadi berfungsi ya alatnya. Coba dikasih beban di atasnya. Berarti dengan alat sederhana ini berarti bisa mengangkat beban yang lebih berat ya. Ada tanggapan atau pertanyaan dulu untuk kelompok 3 tentang alat yang sudah mereka buat? Ya silakan Revaldi. Boleh dari diri dulu. Mengapa kalian menggunakan sedekan kecil dan sedekan besar untuk membuat alat elektronik? Jadi kenapa menggunakan alat suntikan yang besar dan yang kecil untuk membuat alat dongkrak hidrolik ini? Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Karena gaya dorongan yang diberikan pada alat suntikan kecil dapat memberikan gaya dorong pada beban yang terdapat di dalam suntikan yang lebih besar. Sesuai dengan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada sejajar dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala alat yang sama. Dengan sama besar, Ya, berarti hanya dengan gaya yang kecil bisa mendorong atau mengangkat beban yang lebih besar ya. Nah itu sesuai dengan prinsip hukum Pascal tadi. Ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Ya. Oke, berarti beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari
Ini terdiri dari alat dan bahan yang kami perlukan itu dan alatnya stick screen, selang, suntikan, lem, dan air. Bahannya tembakan, pin, dan katar. Terus langkah-langkah kerjanya, ya, boleh. langkah-langkah kerjanya pertama-tama kami siapkan alat, kemudian rangkai alat dan bahan sesuai gambar. Terdiri dari 5 orang, Ahmad Rindra sebagai membuat alat, Muhammad Rejani sama membuat alat, saya sendiri Arjuna mencari bahan, dan Raima membuat video, dan Siti Raisa Ananda penulis. Saya tampilkan dulu ini ya, hasil video dari kelompok dua. Kelompok lain silakan diperhatikan. Silakan dicoba dulu alatnya apakah berfungsi. Boleh dicoba. Begitu kan supaya lebih Ya. efektif. Nah, dari kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok dua? Boleh, silakan. Jangan berdiri kalau mau bertanya atau berbuat. Saya dari kelompok tiga yang bertanya, mengapa hanya dengan alat sederhana itu dapat mengangkat beban yang berat? Ya. Mengapa dengan hanya alat sederhana ini bisa mengangkat beban yang lebih berat? Ya, coba dijelaskan ke kelompok dua. Berikan waktu dulu ya untuk kelompok dua untuk berpikir untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Ya sudah, tolong segera berjalan. Boleh dijawab? Kalau jawabannya kurang efektif, Jawaban dari kami karena tekanannya bekerja secara merata dan akan menyebabkan daya angkat meningkat dan itu dapat mengangkat beban yang berat. Sekian dari kami jawabannya. Bagaimana kelompok penanya? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok dua? Wah. Ya, kelompok lain ada lagi pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok dua? Apa sudah puas dengan jawabannya? Ya, puas ya. Jadi kita apresiasi dulu untuk kelompok dua. Silahkan kembali ke tempatnya. Kelompok selanjutnya adalah kelompok satu. Yang lain kalau diperhatikan ya presentasi dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang kami buat. Di kelompok satu ada 5 anggota. Ada Yunita yang menjadi tugasnya untuk mencatat, Cerlia kameramen, Herman mengolah rangkai alat, Doni merangkai alat, dan saya sendiri mengambil kembali untuk mengedit video. Untuk hasil prosesnya nanti akan dibacakan oleh Yunita. Ini alat yang kami buat dan kami membutuhkan alat dan bahan suntikan, selang infus, gunting, lem tembak, kardus, katar, dan air. Langkah-langkahnya seperti di video yang tampilkan. Nah, yang lain diperhatikan proses pembuatan alat dari kelompok satu. Pertama-tama kami di sini memotong kardus sesuai ukuran dan memasang selang infus ke ujung suntikan.
kami merancang untuk menempelkan kotak dan mengisi air. Nah, itu tadi video pembuatan alat sederhana dari kelompok. Silakan dicoba dulu alatnya apakah berfungsi. Nah, yang lain diperhatikan ya. Oke, silakan diberi beban. Berarti alatnya sudah berfungsi ya, karena sudah bisa mengangkat beban yang lebih berat. Oke, bagaimana? Adakah tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Bagaimana dikatakan? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Ada. Ya, silakan bagaimana? Selain dongkrak, apa saja contoh penerapan hukum pasca? Ya, jadi selain dongkrak tadi, penerapan hukum pascal apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, ya kita berikan waktu dulu untuk mereka berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman saya. Bagaimana kelompok 1 sudah bisa dijawab? Ya. Di sini saya ingin menjawab contoh dari selain dari dongkrak hidrolik adalah dongkrak mobil, piston pada pompa air, rem hidrolik pada rem mobil, dan tabung oksigen. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Apa sudah kuat dengan jawaban? Kuat ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Jadi hukum Pascal itu bunyinya apa? Tekanan yang diberikan kepada zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oleh karena itu dapat membuat beban itu terangkat. Hanya dengan alat dongkrak hidrolik tersebut dapat mengangkat beban yang lebih berat. Jadi dengan gaya yang kecil dapat membuat beban itu terangkat. Nah, itu penerapannya ya. Fisika itu ternyata menyenangkan. Ya. Menyenangkan karena dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak lepas dari pelajaran fisika ternyata. Contohnya tadi dongkrak hidrolik. Ternyata memang penerapannya dari materi fisika yaitu hukum Pascal. Terima kasih untuk kalian semua yang telah dari awal meluangkan waktu untuk pembuatan proyek, kemudian sampai hasilnya tadi luar biasa, kemudian juga membuat video pembuatannya itu luar biasa bagi saya ya. Selanjutnya, karena kalian sudah memahami materi dari hukum Pascal tersebut, saya akan melakukan evaluasi apakah kalian sudah benar-benar memahami tentang pelajaran kita tentang penerapan hukum Pascal. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kalian, saya akan melakukan evaluasi pembelajaran pada Google Form yang sudah saya bagikan di grup kelas. Silakan diakses Google Form tersebut. Jadi di situ ada pertanyaan, silakan dijawab. Saya beri waktu sekitar 10 menit cukup ya untuk menjawab. Ya, itu. Kita tunggu dulu ya yang umum.
sebentar lagi ada yang saya mengerjakan. Pak boleh dikirim jawabannya. Karena semuanya sudah melakukan jawab soal evaluasi. Saatnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan salah satu? Boleh relatif. Akan berdiri untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan kita dari pelajaran hari ini, program hidroelectric merupakan penerapan dari hukum askal, di mana hukum askal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada jet cair dan ruang tertutup akan diteruskan pada arah jurusan. Ya, terima kasih untuk Rewaldi telah memberikan kesimpulan pembelajaran kita ini. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi kesimpulannya ya. Kemudian, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Boleh kita silakan berdiri. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan direfleksikan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dapat membuat alat sederhana, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya bisa lebih berdiskusi dan bisa bervariasi lagi. Oke, berarti lebih bervariasi lagi apa pembelajarannya. Jadi, nah itu tadi refleksi dari Rahima. Yang lain refleksinya silahkan dijawab nanti di Google Form yang saya bagikan di grup kelasnya. Yang lain di Google Form saja ya, di jawabnya. Nah itu tadi proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian semua telah luar biasa melaksanakan proyeknya dari awal sampai akhir, sampai tadi sudah mempresentasikan hasil proyek alat sederhana penerapan dari hukum Pascal. Nah itu. Jadi untuk pembelajaran kita berikutnya, silakan pelajari tentang hukum Archimedes yang kelanjutan dari materi ini. Untuk tugas di rumah, silakan cari artikel yang berkaitan dengan materi kuliah statis. Nah, jadi di rumah ini tugasnya cari artikel tentang materi kuliah statis. Oke, jadi paham ya? Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Tidak ada. Alhamdulillah ya pembelajaran kita sudah berjalan berlangsung dengan baik. Kemudian pelaksanaan kita juga hari ini luar biasa karena kalian sudah membuat alat penerapan hukum Pascal dengan baik dan alatnya juga bekerja dengan baik. Saya mengapresiasi kalian. Selamat tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.